salah dalam segala hal. Salah satunya salah dalam penyembahan. Gimana menurut Bang Manik? Salah dalam penyembahan maksudnya kurang masuk akal Gini, logika. ajaran Yesus tentang Ya. menyembah kepada siapa itu bertentangan dengan ajaran Paulus, bertentangan juga dengan ajaran Kristen. Oh, gini Kak. Kalau Paulus dengan Kristen udah beda lah. Paulus Oh, kan RK, kami kan Kristen Protestan. Itu oh, dah makanya sama 5, Kristen aja ada 2. Jadi Paulus jangan disamakan dengan ajaran ke kami. oh gitu. Oke, oke, oke. Jadi Loh. begini, kalian Ah, Kristen aja tidak ya. sejalur dengan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Saya kasih contoh. Gimana? Yesus Oke. mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu banyak kali data-datanya. Yohanes 17 nomor 3 dikatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Yesus juga mengatakan Bapa yang mengutus aku, suara yang tidak bisa ku dengar, rupa yang tidak bisa ku lihat. Yesus juga mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus ini mengakui bahwa satu-satunya Tuhan itu ada, bukan dia, melainkan Bapa yang ada di atas sana yang menciptakan langit dan bumi. Ajaran Paulus, Paulus mengatakan apa di dalam Roma 14 nomor 9, sebab itu Kristus telah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu adalah Paulus. Nah, Kristen, ya, ajarannya bagaimana? Pendeta mengajarkan di dalam pribadi Yesus itu ada 3, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, 3 pribadi ini menjadi satu hakikat, yaitu turunnya kepada Yesus. Nah, kalian ini tidak ada yang sinkron, Abang Manik. Pendeta mengatakan 3 menjadi 1. Yesus tidak pernah mengajarkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nggak ada. Paulus mengatakan yang mati dan bangkit itu menjadi Tuhan, itu adalah Yesus. Syarat menjadi Tuhan itu adalah harus mati dan bangkit. Nah, sementara ajaran Yesus hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi kalian ini saling cakar-cakaran. Bingung. Bukan Gitu Kakak. loh. Coba Kakak buka Wahyu 1 ayat 17. Jangan dibuka ke Wahyu. Wahyu itu Loh. bukan firman Yesus. Loh, memang Yesus yang bicara di situ. Tidak. Wahyu Itu ayat 17 buka. Apa katanya di sana? Oke. Memang Oke. itu peribahasa Yesus. Itu pribadi Yesus yang katakan. Ya, oke, saya buka ya. Saya buka ya. Tenang-tenang. Alfa Omega lagi, Alfamart masih tutup di sini belum buka. Alfamart belum buka, Bang Mega udah. Nah, kalau kamu mengakui bahwa Yesus itu adalah firman, bahwa Wahyu itu adalah firman Tuhan, coba kita baca yang Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaan saya, apakah roh Wahyu Bapa itu 1 bertanduk ayat 7 17 bermata Kak. 7? Salah itu. Wahyu 1 ayat Loh. 17. Benar. Saya mengatakan begini. Kitab Wahyu itu bukan firman Tuhan. Kalau kamu mengakui kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan, Bang Manik, apakah Wahyu 5 nomor 6 itu betul bahwa roh Allah itu ada 7, bermata 7, bertanduk 7? Ah. Di situ kan berkata si Yohanes di situ. Betul, Di dalam- Bang. Begini loh. Ini kan penulisan Yohanes ketika dia ini mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Penglihatan Betul. itu kan berupa mimpi, Bang. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, sekarang betulkah mimpi ini yang diilhami dari Bapa ya, mengatakan bahwa roh Allah itu adalah bermata 7, bertanduk 7. Kamu terima nggak? Itu kan hakikat pribadi itu, Kak. Pribadi Bang, Tuhan. coba. Sekarang enggak. Berarti pribadi Tuhan itu bertanduk 7, bermata 7.
Itu hal pribadi. Nah, mamati ninna, Bang. Adi pamati. Apa itu? Ada. Itu yang di belakangmu teriak. Bang, saya baca lagi ya. Maka Ambil aku dulu. melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Anak domba ini merujuk kepada siapa? Hakikat Tuhan. Yesus tidak. Ya itu tadi, hakikat Tuhan itu tadi. Saya bertanya, Yesus tidak. Karena Yesus hakikatnya manusia, Bang. Iya kan, udah saya bilang kalau Tuhan itu kan istilahnya gimana? Dia berhak mau jadi tiang listrik, mau jadi manusia itu hak dia. Tapi kalau manusia jadi Tuhan kayaknya, nah di luar logika itu. Kalau dia Manusia itu jadi Tuhan di luar logika. Oke, kita nanti jadi lompat-lompat. Gini. Oke, kita buka di dalam Roma 14. Nomor 9. enggak, itu tadi coba kakak bacakan Sebentar Wahyu dulu, Bang. 1 ayat Sebentar 17. dulu, Bang. Coba Abang, kakak bacakan Bang, dulu. Abang Manik. Ada Sebentar. di sini. Sebentar dulu, Bang. Abang kan tadi mengatakan manusia menjadi Tuhan itu tidak berlogika. Tetapi Roma 14 nomor 9 coba. Abang simak baik-baik. Dengarkan baik-baik. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, yang mati ini Tuhan atau manusia? Ya itu manusia masih Oke, manusia. sebentar, ya tahan, manusia. Nah, sekarang ketika dia bangkit, yang bangkit ini manusia apa Tuhan? Tetap masih manusia. Oke, Paulus mengatakan, sebab itu untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, tadi abang mengatakan yang mati dan bangkit adalah manusia. Paulus mengatakan mati dan bangkit biar menjadi Tuhan. Pertanyaan saya, manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Begini, kita kembali lagi bahwasanya kakak percaya malaikat dong? Kita Bang, kembali lagi. saya Kita bertanya, kembali. begini abangku, Bang Manik, coba telah baik-baik ya. Nih, Paulus mengatakan Kristus itu telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan. Supaya menjadi Tuhan, Kristus itu harus mati dan bangkit. Nah, tadi saya bertanya kepada Bang Manik, yang mati ini Tuhan manusia? Manusia. Yang bangkit ini manusia apa Tuhan? Manusia. Nah, Paulus mengatakan manusia yang bernama Kristus ini harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nah, pertanyaan saya, menurut Roma 14 nomor 9, manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia? Tuhan jadi manusia kakak, sebab malaikat Sementara di sini mengatakan Kristus telah mati dan hidup kembali supaya loh menjadi Tuhan. Nah, seandainya Yesus tidak mati dan bangkit, apakah dia jadi Tuhan? kita mengambil kesimpulannya bahwasanya malaikat berkata akan lahir di antara kamu di kota Daud, itu udah jelas. Saya buka di dalam Lukas ya. Lukas 2 ya. Oke. Oke, saya tunjukkan datanya ya Bang ya. Biar enak kita. Oke, ini ya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Betul tidak? Juru Betul. selamat ya. Yaitu Betul. Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, Daud. Kristus ini artinya apa, Bangku? Kristus itu pribadi Tuhan itu. Oke, kita larikan ya. Kristus artinya yang diurapi atau Mesias dalam bahasa Yunani. Kalau Itulah bahasa pribadi Tuhan. Ibraninya Mesias, bahasa Yunaninya Kristus, bahasa Aramnya itu adalah Al-Masih. Berarti Kristus itulah. artinya apa, Bang? Itu pribadi Tuhan tadi yang kakak bilang tadi diurapi. Enggak, Bang. Kita kan menurut data, Bang. Kalau di sini Iya. tidak ada katakan pribadi. Kristus artinya apa, Bang?
Yang diurapi. Oke, Itulah pertanyaan dari saya, Tuhan. yang diurapi ini siapa bang? Manusia apa Tuhan? Manusia. Oke, sekarang kita lihat, kita baca ya. Kita jangan pakai bahasa Yunani. Kita artinya manusia yang diurapi. Oke, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tahu. Selesai. Berarti Tuhan dong yang jadi manusia. Apa? Berarti Tuhan dong yang jadi manusia, bukan manusia jadi Tuhan. Sekarang saya tanya, Kristus manusia yang diurapi, siapa yang mengurapi Yesus? Ya itu tadi Tuhan tadi. Ya udah, berarti manusia yang diurapi oleh Ya Tuhan tadi jadi manusia, seperti saya bilang tadi. Bang, Bukan manusia jadi Tuhan, bukan. Bang Mani, Ya. Bang Mani, Raja Daud juga diurapi, Raja Salomo juga diurapi, ya. Apakah Raja Daud dengan Raja Salomo karena diurapi mereka dikatakan Tuhan? Itu berbeda kakak. Oke, sekarang Berbeda. saya terima. Sekarang Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan itu lahir. Nah, betul. Berarti Itu kehendak dia itu. Berarti Tuhan bisa dilahirkan ya? Nah itu tadi kehendak dia mau Tidak, jadi Bang. tiang listrik. Tidak, Bang. Jangan kehendak dia, Bang. Karena tidak pernah Bapak mengatakan Tuhan akan dilahirkan. Abang kasih tunjuk deh satu data bahwa Tuhan Nah. itu akan dilahirkan, Bang. Itu aja biar enak kita. Biar dapat poinnya. Abang mengatakan kehendak Bapak, kehendak dia. Oke, tunjukkan sama saya kehendak Tuhan bisa dilahirkan. Kan udah dikatakan kakak. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, begitu Iya. besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti Sehingga, dia mengurniakan anaknya yang tunggal. oke, mengaruniakan itu apakah berarti melahirkan? Ya merujuk ke sana kakak. Oke, kita cari ya. Jangan begini, Bang. Kita enak pakai data. Iya. Iya, Abang dari tadi Enggak. nggak ada pakai Tadi data gitu loh. Paulus tadi yang saya bilang, Paulus dengan Kristen kami itu udah beda. Nih, nggak begini, Bang. Itu kan perkataan apa? Oke. Mengaruniakan. Apa arti mengaruniakan? Mengarunia itu artinya anugerah, hadiah, Bang. Bukan berarti melahirkan, Bang. Menghadiahkan. Makanya Yesus mengatakan apa? Dia tuh hanyalah seorang utusan, Bang. Bapa yang mengutus aku. Oke, saya buka di sini ya, Bang ya. Betul. Kalau itu waktu dia di dunia memang manusia sepenuh 100% dia itu manusia. Nah, terus keilahiannya mana, Bang? Makanya coba Wahyu 1 ayat 17 kakak baca dulu. Begini, Biar saya Bang. sih. Oke, sekarang Baca begini. dulu. Aku adalah Baca Alfa dulu. dan Omega, yang awal dan yang akhir. Betul? Itu perkataan Yesus, betul. Oke, sekarang pertanyaan saya. Sebelum ada awal siapa? Ya itu Tuhan tadi. Bang, dengar, Bang. Yesus dilahirkan, Bang. Iya, Nah, betul. Saya Yesus mengalami kematian tidak? mengalami 100% dia berarti dia tidak sudah. kekal, Bang. Yang namanya kekal abadi, Bang. Satu, dia tidak berawal, Bang. Yang kekal itu tidak berawal, Bang. Makanya Allah, Tuhan itu tidak berawal, Bang. Karena apa? Segala sesuatu ini yang diciptakan oleh Allah ini, itulah baru ada awalnya. Sebab akan ada akhirnya, yaitu hari kiamat. Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir, apakah Yesus tidak pernah mengalami kematian, Bang? Dia itu kan aku bilang kakak, manusia dia ingin. Bang, jangan Gimana? bilang dia ingin, Bang. Bang, abang ini, Ah. ya saya bacakan ya. Nih. Definisi Tuhan. Biar abang tahu. Jangan abang mengatakan dia ingin, Bang. Dah dong awal berarti dah dong akhir tanggal dong kiamat. Masih ke Islami. Tenanglah, Inang. Tuhan, definisi Tuhan sebagai
Iya, sebentar dulu Bang. Itu adalah tertinggi pencipta alam semesta dan sumber segala sesuatu yang ada. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus dilahirkan, apakah dunia ini sudah ada, Bang? Sudah. Nah, berarti bagaimana Yesus mulai dari awal? Sementara yang awal ini penciptaan langit dan bumi. Jadi begini kakak, kalau di ajaran kami Kristen kami ya, makanya kita dari Kejadian sampai Wahyu kami pakai memang, walaupun itu di dalam Kejadian ataupun Taurat Perjanjian Lama ada 5 Saya nggak kitab. tanya itu, Bang. Kalau memang Itu Yesus yang yang awal dan yang akhir, Bang. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin dia yang awal sementara penciptaan langit dan bumi itu yang awal, Bang? Kalau di dunia ya, bahkan lebih awal lagi malaikat, Bang. Malaikat diciptakan oleh Allah. Lebih awal lagi daripada sebelum ada muka bumi ini, dunia alam semesta ini, malaikat sudah diciptakan oleh Allah, Bang. Iya. Nah, pertanyaan saya, ya kan? Bagaimana mungkin Yesus adalah Alfa dan Omega, sementara satu, langit dan bumi ada duluan sebelum dia dilahirkan, Bang. Dia tuh juga dilahirkan ke muka bumi ini. Kedua, Yesus mengalami kematian, Bang. Iya, betul Nah, kakak bilang itu. bagaimana dia memiliki sifat kekekalan, Bang, sementara dia dilahirkan? Yang namanya kekal, Bang, itu tidak akan pernah punah dan tidak berawal, Bang. Makanya Allah itu maha kekal. Allah itu tidak berawal, Bang. Sejak kapan Allah itu ada? Kita tidak bisa itu mengetahuinya itu, Bang. Intinya yang kita tahu, sebelum ada kata awal, Allah itu sudah ada. Gitu loh. Kalau Abang mengatakan dialah yang awal dan dialah yang akhir, bumi ini yang awal, Bang, dan akhirnya nanti bumi ini juga yang akhir, Bang, karena akan ada yang berarti namanya Tuhan hari enggak kiamat. duluannya. Berarti Tuhan enggak duluan. Tuhan nggak duluan, Bumi loh. yang awal. Kan kakak Loh. bilang bumi yang awal. Makanya saya katakan Allah itu tidak berawal, Bang. Kalau Allah itu berawal seperti Yesus, Bang, duluan bumi lagi diciptakan daripada Yesus, Bang. Kenapa Adam duluan diciptakan? Kemanusiaannya Kak Nora. Oke, sekarang sisi ketuhanan Yesus kemana, Bang, waktu dia ditangkap? Waktu dia ditangkap ya keilahiannya kan hidup terus, roh keilahiannya sebagai Tuhan. Bang, kalau sebagai yang Tuhan. namanya roh, anak kecil aja juga tahu, Bang, roh itu tidak akan mungkin bisa mati, Bang. Pertanyaan roh saya, keilahian, tahu roh dengan roh keilahian bedanya? pertanyaan saya, Bang, pertanyaan saya, ketika Yesus ditangkap, roh keilahian dia kemana, Bang? Ya sama Bapak lah. Yesus waktu ditangkap, roh keilahiannya sama Bapa. Naik turun Setelah dia. ditangkap atau setelah wafat? Waktu dia ditangkap, Bang. Waktu ditangkap ya masih di situ lah, macam mana? Oh, berarti dia tidak bisa berkuasa ke roh keilahian dia, Bang. Hah? Bukan nggak Nggak bisa berkuasa. Oh, jadi Bukan nggak berkuasa, cuman kan dia maunya sendiri kayak gitu. siapa yang mau, Bang? Coba di mana datanya? Saya nggak mau menggunakan roh keilahian saya ketika saya ditangkap. Ya Gimana, enggak juga, selalu lah pakai kayak gitu, pakai pikiran juga lah. Nah, kalau begitu Abang tahu dari mana? Abang membuat statement kayak begitu. Berarti Abang ngarang. Tidak ada. Inilah tertulis dulu, Abang mengucapkan. inilah dulu judulmu ini Kak, Kristen selalu salah. Iya kan? Iya, salah dalam penyembahan loh, Bang. Enggak, tunggu dulu. Kalian salah menyembah. Tunggu Yesus dulu, mengatakan sembahlah hanya kepada Tuhanku, Tuhanmu. Jangan Bapakku, ponismu Bapakmu. sendiri. Jangan ponismu sendiri menyalahkan kami. Nah, sekarang saya bertanya, apakah ajaran Yesus menyembah kepada dirinya? Tukaran berapa? Tunggu dulu. Tukaran berapa? Unang jamekil honora. Kirip honong maloho. Iya, iya teman-teman, teman-teman, karena ini ada iklan sebentar ya teman-teman, jadi mau minta tolong untuk yang di bawah, tolong tap layarnya, ada logo orange di atas, tolong di itu nilainya cuma 1 koin teman-teman untuk memperkuat algoritma kita supaya gampang rungkat. Iya, terima kasih banyak teman-teman yang di bawah yang udah dukung teman-teman. Oke, saya tetap layar juga. Saya juga tetap layar. Usukum aja honora. Kamu lah, Bang Manik. Apa lagi yang Tidak pun membuatmu HP-mu bang? apa itu? Kutanya Ya, dulu, Nora, saya tetap- Nora, Saya kirim lagi nanti koin. Nora, Nah, nih. Nora. Ah, Nah, tuh.
Kutanya dulu Be. kau, apa yang membuatmu bangga jadi seorang Islam? Loh, di dalam Islam itu Bang, banyak aturan-aturan syariat kepada manusia. Enggak, apa yang membuatmu bangga? Iya, begini Jangan Bang. terlalu dalam lah. Menanyanya itu terlalu dalam lah itu. Nggak boleh. Itu goncang iman itu. Iman mereka. Apalah, coba. Enggak lah, saya kan Coba dari lalu. Kristen. Bang Manik, Pertanyaan lain terlalu dalam itu bukan, lah. Bang Manik. Ya kakak. Ya kakak. Saya itu tidak akan terguncang iman saya. Orang keluarga saya semua satu keluarga masuk Islam kok. Masa saya mau Bapak, terguncang? Masya Allah, Masya Allah, Bunda. Ya, enggak, Bunda itu sudah menemukan yang namanya keindahan Islam itu kayak gimana? Iya. Kayak Bang Manik ini kan Indahnya di masih mana, Kak? berputar-putar di dalam kesesatan Bang Indahnya di Manik. mana? Jadi silahkan Betul. belajar sama Bunda kami, Bang Manik. Indahnya, Cak, di mana indahnya? Begini, Kakak. Bang, ya. Adik Kalau Islam. Abangku sama kakakku bentarlah Islam. dulu Bang Manik. Yang Muhammadiyah ditanya saya, lagi. kenapa Abang yang jawab? Kristen karismatik. Ya, sabar ya. Begini ya. Kalau Islam itu tidak indah, mungkin bapak mama saya, keluarga saya tidak akan juga mau masuk Islam. Kurasa enggak, Karena itulah apa? pertanyaanku, Kak. Ya, Apa yang sebentar. indah itu yang aku bilang? Saya kan kamu bertanya, saya jawab. Iya, jangan muter-muter gitu. Begini Bang, ya, Hmm. sebentar. Begini, dengar ya. Padahal sebenarnya di Kristen tuh udah enak. Semua makanan dihalalkan. Tidak ada larangan kemaksiatan. Nggak boleh, nggak ada. Jangan kau kawin sama emak kau Nora, sama bapak kau Nora, jangan. Sama anakmu nggak ada. Di Kristen itu bebas sebenarnya. Mau Asal- gereja, mau tidak. Sebentar dulu. Kamu kan bertanya. loh. asal ngomong Saya masalah heran. selangkangan Ini terus. kan, makanya saya menceritakan keindahan. Gitu loh. Gitu, makanya diam dulu. Nah, saya kasih tahu begini. Di Kristen itu kan bebas. Nggak ada larangan. Ada nggak dikatakan kalau kamu nggak ke gereja kamu berdosa? Nggak ada. Pasti akan jawabannya. Kan di gereja itu kan hanya untuk memuji dan memuliakan Yesus. Karena Jadi apa? Tita keempat Karena itu apa? Tuhan- Aku potong dulu. Tita keempat apa? Dia bertanya tapi dia ngomong gitu loh. Ya, saya kasih tahu ini perbedaan. Ah, turunlah kau. Oh, tidak bisa. Kan kamu bertanya, nanti kamu naik lagi ya. Saya kasih tahu perbedaannya. Sebenarnya begini. Saya juga pernah ngomong sama bapak mama saya. Iya kan? Kan dia tanya indahnya. Padahal kalau dipikir ya, di Islam itu sholat 5 waktu loh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi nanti bulan Ramadan wajib berpuasa, wajib. Membayar zakat. Ketika ada uang kita diwajibkan untuk ibadah haji. Wajib. Loh berat loh, apalagi yang 5 waktu ini. Bagi yang pemalas ini berat. Apalagi udah terbiasa kami gereja nggak ke gereja. Gereja sekali seminggu saja, kadang malas. Tidak diwajibkan membaca kitab suci. Barakallah Bang Mus. Tidak diwajibkan membaca kitab suci. Kitab suci itu malas. Malas. Malas sekali. Nah, di Islam ini, ya, wajib 5 waktu. Sebelum 5 waktu, berwudu dulu. Belum lagi kalau maaf kata perempuan, suami istri. Tidak bisa sholat kalau tidak mandi junub. Ketika perempuannya haid, tidak bisa memegang Al-Quran, tidak bisa sholat kalau tidak mandi besar. Wajib ini. Sebenarnya yang Kristen ya, sudah enak. Tidak wajib ke gereja, tidak wajib membaca Bible, tidak wajib. Intinya kan Yesus sudah menebus dosa. Ya kan begitu. Nah, kalau di Islam, tengok aturannya banyak. Ketika kamu sudah mengimani Allah sebagai Tuhanmu, Nabi Muhammad sebagai Rasulmu, kewajiban kamu satu. Kamu wajib sholat. Berat ini saudara-saudara. Saya juga dulu berpikir seperti itu. Apa sih enaknya Islam? Ternyata ketika dijalani apa? Kalian harus dengarkan ya. Poinnya apa di indahnya di Islam? Tolong yang baru masuk di mute. Nah, 1. Saya tidak pernah melihat membaca di Bible
sekecil apapun perbuatan kita itu menjadi amal pahala buat kita. Enggak, karena di Kristen tidak ada yang dikatakan amal ibadah. Di Kristen tidak diwajibkan beribadah. Ke gereja, siapa yang menyuruh? Enggak ada, bro. Memuji, memuliakan Tuhan bertopak tangan. Tidak ada, bro. Bahkan tidak pernah Yesus mengajarkan untuk beribadah kepadanya itu berdiri. Gak ada, bro. Yesus tidak mengajarkan beribadah kepada Tuhannya itu di dalam gereja. Gak ada, bro. Gak ada. Yang kedua, ya, tidak ada di sana larangan perintah. Intinya semua ajaran kasih. Kasih. Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasih. Jika Kak Nora, orang yang meminjam, diam dulu Bang Manik. Bang Manik diam dulu. Jikalau ada orang yang meminjam kepadamu, berikanlah dan jangan minta upahnya. Jangan minta lagi baliknya. Oh, ternyata apa? Menurut survei lapangan, bullshit. Ada banyak rentenir bergerak. Kalau kalau datang dia tidak ada, dia punya bunga. Angkut TV, angkut ini, angkut itu. Nah, itu. Tapi kalau di Islam apa? Jangan kau mendekati riba. Jangankan untuk melakukan riba, mendekati saja tidak boleh. Terus yang ketiga, apa? Di dalam Islam itu dikatakan, janganlah engkau mendekati zina. Nah, pertanyaannya, di dalam Kristen, bagaimana sahnya pernikahan? Nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Loh, dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana caranya Tuhan mempersatukan? Oh, pemberkatan di gereja. Loh, di mana syariatnya bahwasanya pernikahan itu dengan pemberkatan di dalam gereja? Yesus saja tidak pernah melihat seperti itu. Bapak mamanya, apakah Yusuf dengan Maria diberkati oleh pendeta di dalam gereja? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Tetapi di Islam, syariat-syariat tentang pernikahan, perceraian, semua diatur. Semua diatur. Inilah indahnya Islam. Semua diatur, Bang Manik. Kau tidur, bangun tidur, semua diatur. Gak bisa kau sembarangan. Gak bisa. Pada waktu istrimu lagi haid, tidak bisa kau gauli itu, Bang Manik. Kau cumbu-cumbu boleh. Pada waktu kau lagi sange, jangan kau hantam balik bagian belakang. Di Islam dilarang, tapi di Kristen ada nggak larangan? Oh, nggak ada, Bang Manik. Nggak ada, Bang Manik. Nggak ada. Bebas. Karena apa? Semuanya halal. Halal, Bang Manik. Jangan kamu berbohong menipu saya, Bang Manik. Saya minta satu data saja. Yesus mengatakan, Manik, janganlah kau gauli istrimu ketika lagi datang bulan. Manik, janganlah kau gauli istrimu dari lubang belakang. Manik, janganlah kau nikahi putrimu menikahi ibumu. Gak ada, Bang Manik. Gak ada, Bang Manik. Tetapi di dalam Islam ada, Bang Manik. Ada. Kan Itu tahu, indahnya Kak. Islam, Bang Manik. Begini, Nggak Bang boleh. Manik, ya. Segala sesuatu yang menjadi ajaran, larangan, perintah oleh Allah, itu tujuannya agar apa? Agar manusia itu bisa hidup baik, tidak layaknya seperti binatang. Pakaian diatur. Bagi wanita, wajib menjulurkan jilbabnya, hijabnya menutupi dadanya. Itu wajib. Nah, di Kristen ada nggak? Oh, nggak ada. Terus, jangan menggauli kau emak kau, bapak kau. Di Kristen ada nggak larangan kayak gitu dari Yesus? Nggak ada. Jadi apa bedanya kok dengan babi? Babi tidak berbusana nggak masalah. Nggak malu Nora. dia gendel-gendelnya. Nora, jangan kau aja ngomong. Loh, sabar. Kau kan bertanya. Saya menjelaskan. Babi, ya, ketika dia lagi sange, Tonton lagi dulu Edi hasrat, sekali-sekali. lagi birahi, Nggak ada main dia tidak peduli itu emaknya, bapaknya, anaknya, intinya hantam kromo. Nah itu. Tapi
Asal kau tahu Bang Manik, ya, bedanya babi dengan oteng ada sedikit bedanya. Apa? Babi tahu lubang, tapi oteng di luar sana yang LG tungkik, Bang Manik, pedang dengan pedang. Tidak tahu lubang yang enak, taunya lubang yang mengeluarkan kotoran, yang sudah dihalalkan sekarang. Ketawa Bang Manik? Memang betul. Tengok LG tungkik di sana Bang. Lubang keluarkan kangkung dan genjer aja yang berwarna kuning, dihantam Bang. Nah, siapa yang mensahkan itu? Siapa yang mensahkan? Iya kan? Di dalam gereja pula itu Bang dipasu-pasu. Ngeri kan Bang? Nah ini, di Islam apa? Jangankan melakukan zina Bang, mendekatinya saja tidak boleh. Makanya itulah di dalam Islam itu ada solusi abangku. Ketika anak perempuanmu dinikahi oleh laki-laki, dia menjadi istri dari suaminya, berapa tahun dia dibakbuk Bang. Apa solusinya? Allah itu membenci perceraian, tetapi menghalalkan perceraian jikalau dia melihat pasangan suami istri ini udah saling menyakiti, menzolimi. Kristen Bang, Pagi Bu Nora. Anakmu sampai mau mampus di UGD, udah matanya udah keluar, hidungnya udah pesek, giginya udah nggak ada, tetap kau akan mengatakan, berdoalah kau nak kepada Tuhan agar dia bisa dirubah nak. Bertahanlah kau nak ya, sabarlah kau nak, sampai mati nanti kau nak sabar. Upahmu besar di sorga. Nah ini Bang, kau kawinkan anakmu, kau serahkan anakmu kepada laki-laki yang kau percayai akan bisa menjadikan anakmu seorang ratu, ternyata seorang babu dijadikan anakmu. Apa solusi dari Kristen? Gak ada. Yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ujungnya apa? Keok anakmu Bang, keok. Islam ada solusi Bang. Cerai kau. Dapatkanlah kau lagi nanti laki-laki yang bisa menjadikan kau seorang ratu, yang membawa kau nanti ke jannahnya Allah. Itu kalau di Islam Bang. Kau harus akui itu Bang Manik. Ketika kau memiliki uang miliaran Bang, ya kan, hasratmu gede. Laki-laki ini kan mempunyai hasrat lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki ini dijadikan oleh Allah sebagai imam, kepala. Jadi ketika uangmu banyak Bang Manik, tidak mungkin kau tuh tidak ada niatmu untuk mencintai perempuan lagi. Hasratmu menggebu-gebu ketika mungkin istrimu tidak bisa lagi melayani kau. Karena apa? Karena nafsumu yang terlalu besar. Terlalu besar nafsumu Bang Manik. Iya kan? Terus solusinya apa? Gini. Solusinya Gini. Allah memperbolehkan poligami. Asalkan kamu bisa berlaku adil kepada istri-istrimu. Itu Bang. Begini kakak. Gak bisa begini banyak Bang. Begini Bang. Kristen. Kau dengarkan itu saya berbagi. begininya ya. Ujian Jadi apa? sekarang. Sebentar. Kristen, Sedikit lagi. Ujian ini buat saudara-saudara yang ada di bawah ya, yang Kristen maupun Islam. Ujian bagi seorang laki-laki itu adalah wanita. Ujian wanita itu adalah perhiasan. Jadi kalau laki-laki sudah banyak duitnya, hei wanita, datanglah kau padaku. Nah ini kesalahannya. Kenapa? Karena apa? Allah mengizinkan berpoligami agar jangan kamu jatuh ke dalam zina. Nah, Kristen, ketika ada duit, tidak boleh saya poligami. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya udah, yuk kita cekin aja ke hotel. Ku bayar 500.000 sekali masuk. Oke bang, gak apa-apa bang. Ujungnya Coba. apa? Berjina. Berzina dilarang kakak, dilarang. Itu dilarang bagi agama kami ya. Yang saya anuti itu dilarang itu kak. Gini kakak Nora ya. Dilarang apa bang? Kakak bilang tadi berzina. Loh, sekarang pertanyaan saya bang, itu mungkin dirimu bang. Syukur alhamdulillah kalau kau tidak berzina bang. Kau tengok bos-bos di luar sana bang.
Bang, jangan Itu begitu berarti nggak- Bang. Inilah kenapa Dia nggak makanya mengikuti sok-sok kali, perkataan Bang, Yesus tadi. sok-sok kali kalian menentang poligami. Sementara berzina kalian oke-oke saja. Itu di luar ajar, berarti nggak mengikuti Sekarang ajaran nih. pertanyaan saya di mana tidak memperbolehkan poligami? Itu di ajaran kakak kayaknya ada itu poligami. Kalau di ajaran kami nggak ada. Oke, di mana tidak diperbolehkan poligami? Sebab di kami nggak kami lakukan itu. Kakak lah yang menerangkan. Kalau kakak bisa poligami. Tidak. Begini Bang, kalian kan tidak diperbolehkan poligami. Di mana datanya kalian tidak boleh poligami Bang? Nah, sebab ada tertulis walau nggak boleh diceraikan. Bercerai Bang, pun poligami itu lagi Bang, itu udah zina. sekarang saya tanya, kau jangan bilang poligami itu zina. Daud itu berapa Enggak. istrinya Bang? Enggak, maksud saya kalau di ajaran kami nggak boleh bercerai. Kalau Nah, bercerai, sekarang pertanyaan saya, poligami itu cerai atau menambah Bang? ya saya bukan di dalamnya kakak. Nggak Yang pernah Abang saya tahu poligami itu menambah atau bercerai? itu juga saya nggak tahu mau menambah mau cerai. Kenapa Abang bilang katanya kami tidak boleh berpoligami karena tidak boleh bercerai? Berarti Abang nggak tahu poligami itu apa? Inilah Kristen ya. Poligami Dia- itu bukan bercerai Ini, Bang. kakak. Bang, kalau Kami diajarkan nggak boleh bercerai. Bercerai nah, pun kalau sekarang poligami itu bercerai atau menambah istri Bang? Ya, itu nggak tahu saya, nggak pernah Nah, saya kalau lakukan itu. Abang tidak tahu, kenapa Abang mengatakan bahwa kami tidak boleh bercerai? Siapa bilang poligami bercerai Bang? Nggak, maksud saya di ajaran kami kalau nggak istilahnya maut Ah. tentang berceraian, kalau mati bisa Yang kawin saya lagi. tanya Bang, di mana kalian dilarang berpoligami? Nggak ada dikatakan poligami. Loh, kalau begitu, saya bertanya lagi, apakah poligami itu menceraikan? Nah itu saya nggak di dalamnya kakak, Kak Nah, Nora. sekarang makanya kau dengarkan saya Bang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apakah Betul. dilarang poligami? Tidak ada tertulis tidak boleh menambah istri. Nggak ada Bang. Karena konsep poligami itu adalah menambah Bang, bukan mengurangi Bang. Ketika kamu punya istri pertama, kamu mau menambah, nggak akan kau ceraikan istri pertama itu Bang. Karena konsep poligami bukan diceraikan Bang, menambah. Nah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapa yang bilang katanya kalau poligami itu bercerai, Bang? Kalau poligami dia menceraikan istri pertama, itu namanya bukan poligami, Bang. Dia akan menikah ulang. Begitu, Bang. Makanya saya tanya sama kalian, Kristen-Kristen. Di mana tertulis tidak boleh menambah istri? Poligami tidak diceraikan. Kamu punya istri pertama, ketika kamu mau menambah, itu kamu tidak menceraikan istri pertama, disebut poligami karena menambah istri. Tapi kalau kau menceraikan istri pertamamu, itu bukan poligami, Bang. Kau menikah ulang. Begitu, Bang. Di kami bukan lagi dua melainkan satu. Itu aja lah. Kalau Nah, pertanyaan menambah saya, bukan dua melainkan satu. Nah, ketika kamu Ya. menikah, emang kamu menikah dua perempuan, satu juga kan, Bang? Walaupun menambah. Satu. Ya udah. Satu. Apa bedanya? Saya bertanya begini, Bang, di mana tidak boleh menambah menambah istri lagi? Nggak ada tertulis itu. Ya udah, Bang. Jadi Anda jangan mengatakan begini ya, jangan kalian menyerang keislaman dengan poligaminya. Karena di Islamlah yang mengajarkan tentang bagaimana mengapakan istri. Tercatat ya. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, begini, nikahilah 1, 2, 3 perempuan. Kalau kamu bisa berlaku adil. Tetapi kalau kamu ragu-ragu tidak bisa berlaku adil, lebih baik satu saja. Lebih baik. Jadi paham ya, Bang? Jadi poligami itu tidak wajib, Bang. Tidak sunnah juga. Tapi ada yang pura-pura sanggup padahal enggaknya. Kawinnya dia kulihat. Nah, kalau itu, Bang, itu oknum, Bang, bukan pura-pura sanggup. Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Jikalau kamu tidak bisa berlaku adil, lebih baik satu saja.
Kan dikatakan lebih Ini baik. tetanggaku ini, ini tetanggaku masih hidup ini. Pura-pura sanggup padahal nggak sanggup. Nah, Tapi kan ya oknum, itu Bang. amburadul lah. Bukan begitu, Bang. Itu kan oknum. Contoh, ya kan? Sudah dibilang Abang jangan pinjol. Tapi Abang seperti seolah-olah bisa membayar pinjol. Nah, ujungnya Abang nggak sanggup. Nah, itu kan oknum, Bang. Oknum Itu PKI. loh, Bang. Jangan Abang larikan ke oknum dulu, Bang. Intinya, ada di situ sudah ada aturan ditetapkan oleh Allah. Bagaimana ketika laki-laki ingin berpoligami? Kalau kau bisa bersikap adil, Tapi- silakan. Tapi kalau Gini, kau tidak Kak bisa Nora. bersikap adil, kau menzolimi istri-istrimu, kau akan terkena konsekuensinya, yaitu apa? Dosamu akan ada. Selesai, Bang. Sama juga Coba dengan saya sholat, tanya. Bang. Saya tanya dulu Kak Nora. Kak Nora, gini ya kakak. Kakakku yang paling tua Islam Muhammadiyah, adikku di bawahku NU. Ini sama nggak ini Kak Nora? Muhammadiyah sama NU ini sama nggak ini Kak? Oke. Abang sudah bertanya kepada NU Ya. dengan Muhammadiyah, apakah Tuhannya berbeda? Sama. Kalau Makanya saya tanya Kak. Kan aku paling tua ya. Ani Burumanik itu Muhammadiyah, itu di Pekanbaru sekarang. Baru adikku yang di bawah sekarang di Medan. Itu dia NU. Bang, Kalau begini, ini kumpul di rumah Dengarkan, sama, Bang. Sebentar, Bang. gini. Bang. Bikin. Gak usah begini, saya tahu, Bang. Yang kamu sebut NU dengan Muhammadiyah itu kan organisasi. Nah, mau ke organisasi apapun, Bang. Kalau misalnya, kalau tetap dia punya Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, fix, Bang. Muhammadiyah, sholat subuhnya berapa? 2 rakaat. NU, 2 rakaat. Cuman yang membedakan apa? Ada doa kunut. Nah, kunut itu wajib nggak? Tidak. Kunut itu sunnah. Mau kau kerjakan silakan, mau tidak ya silakan. Kau tanya, zuhurnya Muhammadiyah berapa? 4 rakaat. NU berapa? 4 rakaat. Muhammadiyah bisa nggak masuk ke dalam masjid NU? NU bisa masuk nggak ke dalam masjid Muhammadiyah? Bisa. Bisa, Bang. Intinya, sholat mereka tetap zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Sama, Bang. Tuhannya berapa? 1. Rasulnya 1 apa 2? 1. Kitabnya apa? Al-Quran. Nah, tanya oneness. Siapa Yesus? Yesus adalah Bapa. Jadi yang mati di kayu salib, Bapa? Iya. Tuhan yang mati kayu salib? Iya. Tanya Tritunggal. Yesus adalah siapa? Tuhan. Bapa itu siapa? Tuhan. Roh Kudus? Tuhan. Tuh, jadi 3 Tuhanmu? Tidak. 3 pribadi, 1 hakikat. Unitarian. Siapa Yesus? Utusan. Yang Tuhan siapa? Bapa. Nah, ini. Kalian saja udah berbeda. Kau tanya Muhammadiyah. Siapa Tuhanmu? Allah. NU? Allah. Apa kitabmu? Al-Quran. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Fix. Kalau Kristen punya apa? Gini Kak Nora. Kakak berapa? Lanjut dulu Satu Bang kan? Abu. Saya ada Kakak telepon. 1 kan? Lanjut dulu Bang Abu. Oke. Jangan kemana-mana. Aku gas ya. Oke. Aku turunkan dulu rem tanganku. Trik. Oke, lanjut. Kang Manik, lanjut. Nah, pertanyaan Kakak Nora tadi. Kak Nora 1 kan? Dia Iya. bilang tadi 3, 1. tapi 1. Nah, Siapa? gini. Itu Oten. Coba. 3 tapi 1. Nah, pribadi abang dulu. Abang kan 1. Abang Abu. Ya. 1. Abang punya suara nggak? Punya. Suara siapa itu? Suara saya. Betul. Betul, tepuk tangan. Menjadi manusia. Suara Tapi abang tadi harus jadi manusia. Abang harus ingat konsep Tritunggal tuh Bapa 1 pribadi, Anak 1 pribadi, Roh Kudus 1 pribadi. Kalau saya cuma 1. Suara saya 1 pribadi saya. Tapi kalau dalam konsep Tritunggal, ini kita bicara konsep Tritunggal, Abang. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ketiganya 1 tapi tak bisa dipisahkan. Itu konsep Tritunggal, kecuali ada pengertian Tritunggal yang lain saya tak tahu. Kalau abang analogikan dengan saya tak cocok. Konsep Tritunggal dengan saya nggak cocok. Saya 1 pribadi, Tritunggal itu 3 pribadi. Iya kan? Apa namanya itu?
apa istilah bahasa Latinnya itu? Una separatis apa lah itu, separate una substansia itu. Nah itu. Jadi 3 pribadi dalam satu hakikat. Bukan satu pribadi. Bukan seperti itu. Firman perkataan Tuhan tadi menjadi manusia di situ dulu. Abang punya roh enggak? Punya. Ya itu roh tadi yang melayang-layang sebelum diciptakan dunia, langit dan seisinya. Baik. Abang, dalam konsep Tritunggal, anak itu sama dengan Bapa tidak? Itu dalam satu. Bukan, pribadi dulu nih, kita bahas pribadi. Oh ya. Anak itu Bapa bukan? Wow, abang memisahkan. Oke, ya, saya Bukan masuk saya akal. yang memisahkan, bukan saya. Yang memisahkan itu dari konsep awal Tritunggal itu konsepnya begitu. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu konsep awal Tritunggal. Jadi bukan kita yang bikin. Kalau seandainya saya disamakan dengan konsep Tritunggal, besok saya mau ke Dukcapil, bikin KTP roh, bikin KTP diri, jadi 3 KTP saya nanti. Menanglah kalau pilkada itu. Satu orang punya 3 KTP. Ayo. Di antara satu itu tadi. Enggak, kesatuan ini, kesatuan apa dulu yang dimaksud? Sementara pribadinya berbeda. Bapa di sorga, anak di bumi, Roh Kudus tak tahu kemana dia, tak tahu. Menghujat Bapa masih bisa diampuni, menghujat anak masih bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Sementara Tertullianus ketika menjelaskan konsep Tritunggal, dia mampu menjelaskan Bapa ini, anak ini, sampai di Roh Kudus, macet dia sendiri, macet. Dia sendiri pencetus, ya, dia sendiri pencetus Tritunggal tuh macet ketika menerangkan tentang pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Baca buku-buku tuh bang, banyak buku-buku Kristen itu. Masa kami Muslim baca buku itu, kalian Kristen nggak mau baca? Masa Kristen maunya kayak kerbau doang, ditarik hidungnya kemana-mana, ditarik hidung kemana-mana? Masa mau kayak gitu terus? Belajarlah, supaya jangan dibodohi. Nah, Abu kalau narasi oten-oten mendidih. Abu, enggak. Panas. Enggak juga, santai aja. Abu, gini ya. Aku pribadi enggak lah. Kau tanya Tuhan kami 3 ya, 3 gitu. Bukan, Jadi? ini konsep Tritunggal. Iyalah. Aku bicara konsepnya, bukan bicara orang mau percaya Tritunggal, bukan konsepnya. Kau tanya Tuhan, Bapak Tuhan ya. Bukan. Anak Tuhan. Gini ya. bang, abang, sebelumnya saya mau tanya, abang tahu konsep Tritunggal itu enggak? Tahu Iya, nggak? tahu. Tanya lah. Apa? Dalam konsep Tritunggal itu, Enggak. apakah sama Bapa dengan anak? Enggak. Nah itu dia, makanya saya jelaskan tadi konsep Tritunggal. Ya udah, Dalam tanya. Tritunggal, Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa, kan gitu. Siapa yang bilang sama rupanya? Bukan, saya sedang menerangkan konsep Tritunggal itu begitu. Lalu dia mau menyamakan dengan analogi dengan diri saya. Saya cuma satu pribadi, bukan 3 pribadi saya ini. Tuhanku 3 bagaimana rupanya? Coba. Ya kayak balonku ada 5 lah. Enggak juga. Rupa-rupa warnanya. Enggak juga. Merah, kuning, kelabu. Gini loh. Mati 1, tinggal 2. Kan begitu. Gini loh. Mau 1, gimana? mau 2, mau 1, ribut kali, norak. Oh iya, norak. Norak kali. Slow. Iya. Enggak, biar kita jangan tegang gitu loh. Tuhanku santai-santai. 3 kan, Tuhanku 3 kau bilang kan? Iya. Iya, memang Tuhanku 3. Kenapa rupanya? Enggak apa-apa. Oh, Ya memang itu udah. imanmu, keyakinanmu. Tapi kita lari kayak ajarannya. Walaupun 1, 2, 3, 100 pun Tuhan lari kayak ajarannya, Pak. Bagaimana pengajarannya itunya? Ya justru di situ kita bertanya, apakah Tuhanmu itu mengajarkan 3 Tuhan Ya, atau cuma 1 Tuhan? Kok balik-balik ke dasar kita? Udah aku bilang Kata mau Yesus, 1, Sema mau 2. Israel, Iyalah. Adonai Eloheinu Adonai Ehad.
ketahuilah Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, bukan ini satu-satu, bukan salah satunya. Modal suara besarnya kau rupanya kau. Ini kan perkataan di Bible, kok Ya, suara udah, besar? udah ku bilang tadi mau 100 mau 10 Tuhan, yang penting pengajarannya bagaimana. Iya, aku tanya pengajaran Yesus tentang Tuhan itu berapa? 3, 100, 10, apa 1? Itu udah balik ke dasar kau lagi, entah berapa Tuhan. Bukan Inilah ke situ dasarnya, lagi. dasar Bukan ke keimanan situ lagi. seseorang berbicara Apa tentang dasar? ketuhanan, Udah ku bukan bilang yang sama aku, lain. Mau 1, mau 2, mau 3, Tuhannya mau 10. Kau mau Ajarannya bagaimana? Ajarannya kemana? Baik, baik. Kalau kau mengatakan tidak masalah, Tuhan mau 100, mau 3, baik. Perintah Tuhan yang keberapa yang akan kau jalankan? Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, Tuhan yang ke-9, Tuhan yang ke-1000, yang mana? Justru kalau Tuhan satu, tentu kau akan mengajarkan, mengamalkan yang diperintah dari Tuhan yang satu. Kalau Itu dari sumber yang sama, makanya aku bilang mau 1 mau 1000 Tuhan. Kalau dasarnya yang dari 1, ya sama aja ajarannya semua. berarti ada Tuhan yang lemah, ada Tuhan yang kuat, gitu. Siapa Tuhan yang lemah? Lah kan kalau dia terima perintah dari Tuhan yang satu, berarti Tuhan yang satu menerima perintah, yang satu memerintah. Berarti ada Tuhan yang berkuasa memerintah, ada Tuhan yang menerima perintah. Ini konsep apa ini? Perintahnya itu menyusahkan enggak? Perintahnya itu menyusahkan. Bukan soal menyusahkan atau tidak menyusahkan. Masalahnya ada Tuhan, dia diperintah oleh Tuhan. Nah, itu yang problemnya di situ. Ya, yang lemah itu yang lemah itu mengajar yang baik juga enggak? Bukan persoalan pengajaran. Bang, kalau pengajaran baik, orang tak bertuhan pun mengajarkan yang baik. Ateis itu ada nggak pengajaran mereka boleh menyakiti orang, boleh mengganggu orang? Nggak ada. Mereka nggak percaya Tuhan. Makanya aku bilang samamu, mau 1, mau 2, mau 3 Tuhannya, mau 100 pun, kalau ajaran yang baik, apa salahnya? Baik. Mereka nggak Jadi berarti ateis itu benar. Mereka nggak percaya Tuhan, benar nggak? Menurut orang itu ngapain kurusi? Baik, berarti inilah prinsip dalam Kristen itu tidak ada. Makanya mereka itu kayak apa namanya, sabuk kelapa yang ditaruh di tengah-tengah laut, hanya terserah ombak, mau tembak ke kiri dia, ke kanan dia. Ajaran dari Tuhan itu prinsip. Kutanyalah dulu kau, apa yang kau banggakan dari agamamu? Aku bangga karena agama saya menjamin keselamatan. Di mana tertulis itu? Di mana itu? Bang? Kata Islam sendiri artinya selamat. Makanya ketika kalian dikatakan non muslim, berarti orang yang tidak selamat. Saya kasih contoh kalian, jangan ketawa kebodohan. Saya tanya, neraka dalam Kristen kekal atau tidak? Kekal. Baik. Kalau ada orang Kristen yang meyakini Yesus Tuhan sampai mati, tapi dia mati dalam keadaan membuat kejahatan, masuk neraka apa surga? Masuk neraka lah. Nah, berarti tidak ada keselamatan. Walaupun kau meyakini Yesus, ketika perbuatanmu salah, maka kau masuk neraka kekal. Oke, sekarang kita lihat di Islam. Dengarkan. Iman tanpa perbuatan mati. Iya, dengarkan. Jangan kau alih-alihkan iman tanpa perbuatan mati. Sekarang kita lihat. Berarti tidak ada keselamatan. Walaupun keyakinanmu terhadap Yesus sampai mati kau iman terhadap dia, tapi perbuatanmu itu salah. Mana mungkin yakin kalau enggak dilakukan apa yang diperintahkan Yesus? Mana Baik. yakin namanya? Saya mau tanya, manusia ini selain Yesus berdosa nggak? Selain Yesus berdosa? Ya, Manusia berdosa. selain Yesus berdosa atau tidak? Berdosa. Tepuk tangan dulu. Berarti manusia itu dosanya, kalau dia tidak berdosa berarti dia sama dengan Yesus. Apakah engkau tahu setelah mau mati dia bertobat? Loh, apakah orang setelah bertobat dia tidak melakukan kesalahan lagi? Ini muter-muter. Sabar, saya tanya, kalau seorang setelah melakukan tobat dia tidak melakukan kesalahan, berarti dia sama dengan Yesus, tidak bersalah lagi. Berarti Tuhanmu ribuan di muka bumi ini. Saya pun Tuhanmu nanti lama-lama. Udah aku bilang mau ribuan Tuhannya, ajarannya bagaimana? Sabar, ini bicara keselamatan. Sekarang saya jelaskan keselamatan di dalam Islam. Baik. Di dalam Islam, selama orang itu meyakini Allah sebagai Tuhannya dan meyakini Nabi sebagai Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, dia tidak akan masuk neraka selamanya. Walaupun berzina bilang. Walaupun kau melakukan segala dosa besar, karena Allah kami itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, bukan Maha Pendendam,
bukan maha pembenci. Makanya ketika seseorang melakukan dosa-dosa dan kesalahan, sebagai tanggung jawab konsekuensi pertanggungjawaban dia harus masuk neraka dulu. Tapi tidak kekal di situ. Selama dia dibersihkan di sana kesalahan-kesalahannya, baru dia boleh masuk surga. Apa? Nah, contoh di bumi, contoh di dunia, contoh di dunia, ketika kau melanggar aturan negara, kau akan dihukum, masuk penjara kau. Apakah selamanya kau di penjara? Tidak. Dilihat sesuai dengan kesalahannya. Ini analogi. Kalau perkara itu di dunia saja bisa diterapkan, bagaimana dengan Tuhan menerapkan aturannya? Itu kan lebih logis. Lebih logis loh. Orang masuk penjara karena mencuri, mungkin ada hukumannya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Orang masuk penjara karena membunuh, pasti lebih lama lagi. Orang yang masuk penjara karena narkoba, yang ada aturannya, dia seumur hidup atau hukuman mati. Maka disitulah neraka adalah penjara bagi orang-orang beriman yang mereka melakukan kesalahan. Selama dia masih Islam, maka dia akan masuk surga. Ketika saya tanya orang Indonesia ketika masuk penjara, apakah hilang kewarganegaraannya? Coba jawab. Itu untuk lari kali. Hilang nggak? Hilang nggak? Gini dulu Abu. Hilang nggak seorang warga negara Indonesia ketika melakukan kesalahan? Analoginya bukan disamakan dunia dengan akhirat. Analoginya orang yang bersalah akan dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Itu contoh yang mau saya pakai. Bukan mau samakan dunia dengan akhirat. Orang anak kecil pun tahu. Orang nggak sekolah pun tahu. Bukan di situ. Berapa lama lamanya dia dicuci dulu dosa? Tergantung dosa yang dia lakukan. Sebagaimana di dunia pun begitu. Ketika ada aturan, ya, pencuri sekian tahun sekian bulan, ya, membunuh sekian tahun sekian bulan, ya dia sesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Aturan dalam agama kami ada. Selama dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak membatalkan keislamannya, maka neraka tidak kekal buat dia. Tetapi sebagai bentuk keadilan Allah, dia melakukan kesalahan, dia harus bertanggungjawabkan. Bukan yang bikin dosa kau yang tanggung orang lain. Itu nggak adil. Ya, tapi kan dosa kalian ditanggung sama kami. Mana ada? Orang kafir tempatnya di neraka. Mana ada orang kafir masuk surga? Siapa yang bilang? Ayo, mana ada orang kafir masuk surga? Ginilah dulu Abu, aku dulu bertanya ya Abu ya. Aku dulu ya bertanya. Tenang, Abu, ya. saya kalau narasi 2 lawan 1, 3 lawan 1, nggak bisa satu-satu kalau lawan saya. Harus 3 orang, 4 orang baru lawan saya. Nggak bisa satu-satu. Mencret nanti. Kutanya dulu kau ya. Apa? Panutanmu di dunia dan jalan ke surga siapa? Yang Nabi, setiap Nabi diutus kepada kaumnya untuk menunjukkan jalan kepada kekekalan hidup, yaitu ke surga kelak. Siapa itu? Siapa nabinya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti itulah penunjuk jalan ke surga. Diam dulu kau Bang Manik. Bang Manik diam dulu. Kalian dua baku hantam dulu baru ke saya. Ayo. Enggak, jalan alamat menuju ke surga tadi Muhammad kan? Yap. Nah, bagaimana kau mau ke surga sementara dia di kuburannya? Bagaimana coba? Baik. Ini teman-teman, Kristen bertanya pakai barometer keyakinan mereka. Nanti saya tanya balik pakai barometer iman Yahudi. Bisa nggak Yesus belah laut? Kami enggak Yahudi, kami Kristen. Iya, kalau orang Yahudi yang tanya ke Kristen, boleh nggak? Bisa nggak Yesus belah laut? Kan nggak ada tertulis. Nah, kalau kau bertanya seperti itu, berarti kau memakai ukuran imanmu yang meyakini bahwa orang sudah di surga. Sementara keyakinan Muslim, semua ada waktunya. Semua sudah ditetapkan. Manusia itu dari alam roh ke alam kandungan, dari alam kandungan ke alam dunia, dari alam dunia ke alam kubur, baru ke alam akhirat. Semua ada waktunya. Sama seperti pendidikan di Indonesia sudah ditetapkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, baru SMP kelas 1, 2, 3. Enggak ada anak SD kelas 3 pintar langsung SMA kelas 1, enggak ada. Tetap dia harus nunggu. Nah, inilah kita. Islam Allah telah menetapkan fase kehidupan manusia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Mau dia nabi, mau dia penjahat, ketika mati tunggu dulu di alam kubur. Nanti ketika hari akhir datang, baru namanya ada hari kebangkitan, ada namanya yaumul hisab, baru nanti ditentukan ini surga, ini neraka.
ada tahapannya. Sama dengan sekolah yang ditetapkan oleh negara, pendidikan sistemnya itu SD, SMP, SMA. Nggak ada SD pintar langsung naik SMA, nggak ada. Dia tunggu dulu, SMP dulu. Nah, sementara dalam Kristen, kalau kita suruh buktikan, coba buktikan dengan fakta bahwa siapa yang di surga. Lewat cara apa kalian membuktikan? Udah, kau belum jawab dari tadi pertanyaanku. Loh. Penunjuk alamat ke surga tadi Muhammad. Sedangkan penunjuk alamatnya masih di kuburan. Macam mana mau ke surga kau? Dia menunjukkan jalan. Dia manusia. Setelah ditetapkan manusia itu fasenya setelah di alam kubur, dia menunggu sampai ada kebangkitan. Baru ada namanya penghakiman, baru adanya penetapan masuk surga atau neraka. Enggak ada dalam keyakinan Islam orang sudah di surga, belum ada. Penunjuk jalan tadi siapa? Baik, saya mau tanya, Yesus mati enggak? Enggak usah lari-lari, penunjuk jalanmu tadi. Memang babi Ini teman ya, saya ulangi lagi ya. Dalam keyakinan Islam jangan kau paksa. Nanti kau ditahan di polisi nanti karena kau memaksakan keyakinan orang. Enggak. Dalam keyakinan loh. Mana lu paksa? Ini kau mengatakan tadi bahwa Nabi Muhammad itu bukan jalan keselamatan. Kenapa? Dia masih dikubur. Sementara keyakinan umat Islam, semua makhluk ini tidak bisa melangkahi apa yang telah ditetapkan. Walaupun dia nabi, walaupun dia penjahat, tetap dia di alam kubur dulu. Nanti ada saatnya hari kebangkitan, baru semua dibangkitkan. Ada namanya hari penghakiman, semua dihakimi. Baru di situ ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Kenapa kau langsung menilai kalian ikuti dia sebagai petunjuk jalan selamat, tapi dia masih dikubur? Bukan begitu iman Islam. Itu imanmu, itu keyakinanmu. Jangan kau paksakan keyakinanmu untuk mengukur keyakinan orang lain. Itu namanya penistaan agama. Justru kalian ini kena delik hukum dunia ini karena kalian memaksakan keyakinanmu kepada ajaran lain. Astaga, sudah dijelaskan. Saya sudah jelaskan bahwa fase kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah seperti tadi. Bahkan saya bikin contoh analogi seperti sistem pendidikan di Indonesia. Kurang apa lagi saya kasih penjelasan. Tapi karena kau memakai barometer keyakinanmu bahwa orang yang belum masuk surga, bagaimana mungkin dia bisa memberi jalan ke surga? Itu keyakinanmu, itu imanmu. Tak bisa kau paksakan keyakinan kami. Justru disitulah kalian itu kena delik karena memaksakan keyakinan orang. Makanya di awal saya tanya, kalau ada orang Yahudi yang beriman kepada Musa, memakai barometer Musa, karena Musa bisa belah lautan, dia ukur semua. Ayo, kalau kau memang hebat, bisakah kau belah laut? Kira-kira itu benar atau salah? Salah, karena dia mengukur ajaran lain, keyakinan orang lain, pakai ukuran keyakinan dia. Itu boleh. Jadi itu namanya maksudmu Yesus nggak bisa membela laut? Ya mana bukti? Mana? Yes, itu klaim. Itu klaim. Oh, klaim. Mana bukti Yesus belah lautan? Mana? Apalah. Sedangkan orang mati aja bisa dibangkitkan. Lah kalau begitu, kalau ditanya ke mereka, bisa nggak Musa hidupkan orang mati? Nanti mereka jawab, belah lautan aja bisa, apalagi bangkitkan orang mati. Enggak. Apa begitu jawabannya? Beda jauh. Aduh, itulah. Inilah Oten ya. Ketika dia bertanya ke orang lain bisa, orang balikin dengan pertanyaan yang sama dia nggak terima. Enggak, beda jauh lah meninggal sama membela laut. Lah, sekarang tunjukkan aja bukti kualitas kalian. Di mana kualitas apa? Kualitas apa? Ini babi teruskan. Oke. Babi. Ini sesuai Alkitab. Sesuai Alkitab. Kau mau dengar? Halo bang.